Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Faila Zara Putri Ramadhani dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan Islam di Papua, yaitu Kerajaan Waigeo. Kerajaan Waigeo. Kerajaan Waigeo merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di tanah Papua. Papua merupakan salah satu wilayah yang saat ini dikenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Kristen. Menurut data pada Juni 2021, tercatat bahwa sebanyak 69,54% penduduknya menganut agama Kristen. Namun meskipun demikian, agama Islam juga merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di wilayah Papua, terutama Papua Barat. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam mulai masuk dan berkembang di Papua mulai pada abad ke-16. Menurut beberapa literatur sejarah, agama Islam sudah mulai masuk ke tanah Papua sejak abad ke-8, di mana kerajaan Hindu Majapahit mengalami keruntuhan dan 4 tokoh Islam mulai menyebarkan agama Islam ke seluruh Indonesia. Keempat tokoh tersebut yaitu Syekh Mansur, Syekh Yaqub, Syekh Umar, dan Syekh Amin. Riwayat perkembangan Islam di Kerajaan Waigeo sendiri juga tidak lepas dari kondisi peradaban Islam di Kerajaan Maluku, karena pada abad ke-15 terjadi perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Raja Ampat oleh dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate. Wilayah tersebut akhirnya berhasil dikuasai oleh Sultan Bacan dari Kesultanan Bacan, yang pada saat itu dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Baqir. Namun sejarawan Thomas Arnold dalam bukunya menyebutkan bahwa Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam dan menyebarkannya adalah Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1521. Penjelasan dari sumber lain menyebutkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Papua karena pengaruh dari Sultan Ibnu Mansur atau yang terkenal dengan gelar Sultan Tidore 10 atau Sultan Papua I, memimpin ekspedisi di daratan tanah besar, yaitu tanah Papua itu maksud. Sultan Ibnu Mansur kemudian mengangkat Kaicil Patrawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gura Besi, dan dia dikawinkan dengan putrinya yang bernama Boki Thayyibah. Setelah itu berdirilah 4 kerajaan di 4 pulau besar gugusan Kepulauan Raja Ampat. Salah satunya Kerajaan Waigeo itu. Nah, setelah itu perlahan Islam mulai menyebar di Kerajaan Waigeo dan menjadi agama utama atau menjadi agama resmi di kerajaan tersebut, sehingga Kerajaan Waigeo hingga saat ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam hal penyebaran agama Islam di tanah Papua. Nah, untuk Kerajaan Waigeo-nya sendiri, Kerajaan Waigeo adalah salah satu dari 4 kerajaan besar yang berdiri di Kepulauan Raja Ampat. Kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Islam yang ada di Maluku dan banyak mendapatkan pengaruh dari kerajaan yang terletak berdekatan dengan wilayah Papua tersebut. Menurut kacamata sejarah, pada abad ke-15 wilayah Papua, terutama daerah pesisir Papua di Pulau Biak sampai Pulau Mimika, menjadi bagian Mandala dari Kesultanan Tidore. Namun wilayah Pulau Raja Ampat menjadi bagian dari Kesultanan Bacan dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore pada saat itu merupakan kerajaan besar yang menganut adat Persekutuan Sembilan atau Ulisiwa, dan lokasinya berdekatan dengan wilayah Papua. Kesultanan Tidore kemudian mengangkat 4 raja lokal untuk memimpin di wilayah Waigeo, misal Salawati dan Waigama, yang merupakan 4 pulau terbesar di antara gugusan pulau tersebut. Dari situlah kemudian nama Raja Ampat disematkan.
Raja Ampat itu, Kepulauan Raja Ampat itu maksudnya di kepulauan tersebut memiliki 4 orang raja. Lokasi dan letak geografis Kerajaan Waigeo. Kerajaan Waigeo terletak di Pulau Waigeo atau biasa juga disebut dengan Pulau Amberi atau Pulau Waigeo yang terletak di Provinsi Papua Barat dengan pusat kekuasaan di Wewayai. Pulau tersebut merupakan salah satu pulau terbesar dari Kepulauan Raja Ampat dan diapit oleh Pulau Halmahera dan Pulau Papua. Luas Pulau Spol ini mencapai 3.155 km dengan titik tertinggi 1.000 meter di atas permukaan laut. Letak koordinat Pulau Waigeo yaitu 0 derajat 12 menit lintang utara sampai 130 derajat 50 menit bujur timur dan 0,2 derajat lintang selatan sampai 130,833 derajat bujur timur dengan jarak sekitar 65 km dari barat laut Pulau Papua. Nah, untuk rajanya sendiri dari sumber yang saya temukan, orang yang pernah memerintah Kerajaan Waigeo secara resmi hanyalah satu, yaitu Ganjun. Ganjun memerintah pada tahun 1900 sampai 1918. Diketahui bahwa sejak abad ke-16, Kerajaan Waigeo merupakan bawahan dari Kesultanan Tidore. Nah, namun sayangnya sangat sedikit sumber yang membahas tentang politik di kerajaan ini karena Kerajaan Waigeo masih masuk dalam wilayah kekuasaan Sultan Bacan dari Kesultanan Maluku. Ya, Kesultanan Bacan juga sih. Maka sistem pemerintahan yang berlaku adalah tunduk kepada Sultan Bacan. Nah, untuk kehidupan ekonominya, mayoritas masyarakat Kerajaan Waigeo bermata pencaharian sebagai pedagang. Hal ini juga didukung karena Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa tambang dan rempah-rempah. Jika sudah diketahui sejak dulu bahwa tambang dan rempah-rempah merupakan incaran dari pedagang internasional sejak zaman dulu. Sedangkan sistem ekonomi di daerah pesisir Waigeo didominasi oleh nelayan dan kegiatan bahari lainnya. Sedangkan kehidupan sosial budayanya diketahui bahwa sejak zaman nenek moyang, masyarakat Papua telah terkenal sebagai masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi, sehingga masyarakat Kerajaan Waigeo selalu menjunjung tinggi rasa sosial dengan saling membantu tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Rasis. Karena kerajaan tersebut termasuk kerajaan Islam di Papua, maka masyarakatnya juga hidup dengan syariat dan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Nah, lalu yang selanjutnya adalah runtuhnya Kerajaan Waigeo atau faktor kemunduran Kerajaan Waigeo. Runtuhnya Kerajaan Waigeo dipengaruhi oleh beberapa peristiwa dan konflik yang terjadi di dalam maupun di luar Kerajaan Waigeo itu. Faktor atau konflik yang pertama yaitu masuknya Belanda ke wilayah Papua pada abad ke-17. Pada saat itu Belanda ingin menguasai Papua karena Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa rempah-rempah dan tambang itu, sehingga terjadi perlawanan sengit antara masyarakat Papua dan Belanda, terutama di Papua Barat. Menurut sejarah, konflik tersebut baru selesai pada peristiwa Trikora. Saat peristiwa Trikora. Trikora itu Tri Komando Rakyat, singkatan dari Tri Komando Rakyat. Nah, salah satu komandonya itu gagalkan pembentukan negara Papua. Terus kalau mau lebih jelasnya silahkan cari di Google.
Faktor yang kedua adalah adanya konflik agama. Walaupun nenek moyang agama Islam sudah lebih dahulu masuk ke tanah Papua, namun dengan adanya pembunuhan dan pembantaian atau penjajahan di mana-mana oleh bangsa Barat, umat Islam terpaksa mengikuti ajaran agama Nasrani. Paham misionaritas dari Katolik dan Protestan juga mulai masuk ke tanah Papua. Jadi yaitu mungkin menjadi salah satu faktor kenapa Papua sekarang jadi daerah yang mayoritas agamanya Kristen. Nah, yang ketiga, karena adanya konflik agama tersebut di wilayah Kerajaan Waigeo jadi sering terjadi pertentangan antara ajaran agama Islam dengan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Waigeo. Peninggalan yang pertama adalah Masjid Tunas Gain. Masjid Tunas Gain ini berlokasi di Kampung Tunas Gain, Distrik Fak-Fak Timur, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Masjid ini diklaim sebagai masjid tertua di tanah Papua karena diperkirakan umurnya sudah 400 tahun. Selanjutnya ada Masjid Patimbura. Masjid Patimbura ini berlokasi di Kampung Patimbura, Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Nah, lalu ada Masjid Tubir Seram. Masjid Tubir Seram ini ada di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat juga. Kalau yang Masjid Tubir Seram nggak nemu fotonya dan nggak tahu lokasi kayaknya peninggalan Kerajaan Waigeo masih banyak sebenarnya, tapi ya itu beberapa saja yang saya jelaskan. Sekian presentasi saya, terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap dan lain-lain, ataupun ya gak jelas. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.